talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita Roko itu dia kayak malu-malu aja gitu. Jadi ya namanya anak 3 tahun ya trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari sore. Tema ulang tahun hari ini apa kak? Fireman. Dia yang pilih sendiri atau papa mama? Dia yang pilih sendiri. Kayaknya dia suka bakar-bakar, jadi dia suka nyemprot gitu, suka main air, jadi dia apa kayak imajinasi gitu. Pernah dibawa ke, mungkin ada ide untuk dibawa ke kantor damkar gitu kan sekarang damkar juga lagi tren banget ya untuk mengajarkan. Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan kalau dia lihat damkar yang gede atau yang pipe yang gede, pasti dia histeris karena dia emang suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal, damkar, terus pokoknya eskavator yang gede-gede yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman, jadi dia yang milih sendiri sih tema itu. Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, oh gitu, nanti dulu, dan mau ini dulu, dan jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua itu kadang suka surprise, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah pasti dia ngomongin untuk anak usia 3 tahun udah bisa, bukan sekedar udah 2 arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau mamanya dia bilang, mama mau kemana? Mama mau ke mall. Emang mama mau ngapain? Mama mau ke salon. Emang di salon mama ngapain? Cuci rambut. Oh cuci rambut ya? Rambut. Nah, jadi udah bisa. Don kalau itu oh nggak boleh, oh ya udah. Kak ini kan dia punya adik yang pasti cintanya juga atau ini pengen ke adiknya seperti apa? Kalau yang aku ceritanya sih kayaknya udah ada rasa cemburu ya, mungkin karena kebetulan kan dia juga di sekolah, sibuk sekolah dari pagi sampai sore, di jam segini di siang, bangun jam 5. Jadi tuh kayak aku usahain main sama anak, jadi kayak untungnya tuh panitia aku udah tidurin dari jam 5, jadi begitu panitia tidur ya udah waktuku harus berjalan jadi ya biar ini aja kan teman biar Sama-sama kita rayain. kan kalau mereka anak keluarga dia tuh diundang, jadi kalau anak-anak Kalau Vincent kan ada di video yang bilang kalau kalian dari Vincent Oh ya. seperti apa itu mengajarkan mereka untuk Nah kan lama Don kan laki-laki, jadi mereka kan udah ya the boys lah di rumah. Terus melihat dia kan memang princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Nadia itu harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu dia bisa ngebaca waktu juga. Jadi kalau dia lihat temannya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya mau tidur pasti mamanya ke ruang tamu, nanti ada waktu sama mamanya, sama aku. Nah kalau Don, dia udah mulai ngerti sekarang. Dia udah mulai ngerti karena Kelvin sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya, tapi mamanya lagi sama adik dia, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adek. Ayo sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya ke bukan cari perhatian ke mama, tapi jadinya main. El ini ada peran yang luar biasa sih yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu, dia udah inisiatif sendiri. Jadi ya sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede, cowok, ikut sama peran di rumah, jadi leader dan ya
princess. Kalian cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri dan kayak suami kan ada rasa. Kalau aku senang kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak, pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya justru senang dong aku bersyukur. Don sendiri udah mulai sekolah Kak? Atau seperti apa? Don udah nursery 1. Nanti next nursery 2, terus TK, baru primary. Perkembangan sekolahnya seperti apa sih Kak? Mungkin lagi aktif-aktifnya bermain Kah? Atau mungkin membaca menulis itu udah mulai? Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar garis. Nah, gambar juga masih warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap untuk belajar, Masih main-main banget. they can give sharing untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. Kak Jedar, tipe parentingnya Kak Jedar sendiri sama anak-anak gimana sih kan? Apalagi kan sekarang kan udah beda-beda kan, El, Don sama Hagia juga seperti apa sih? Kalau sama El gimana? Kalau sama Don seperti apa parentingnya? Kalau aku sih masih menganut ini pasal 777. Jadi tuh anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan kita kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu pelajaran hidup. Nah, nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak kita tuh sebagai teman, untuk sharing, untuk aktivitas, untuk melakukan banyak hal as a friend. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk El dan untuk Hadia dan juga Don, tahap kedua untuk El. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin El disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. Kita juga sebagai ibu, sebagai kakak nih, kakaknya punya tabungan sendiri seperti apa? Adiknya juga akan melihat kakaknya yang giat menabung. Pinter menabung. Itu belum, itu buat El juga sesuatu yang baru kan El juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, tidak sama sekali. Tapi karena El sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung El tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja, kayak ekstras aja. Ya udah El, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung? Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung, enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ikut, itu masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi ini kayak koin-koin, itu dia suka masukin koin-koin di celengan gitu. Terus kayak aku ntar kalau aku udah kumpulin banyak, aku beli ini itu gitu. Kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja kalau kita. Yang gimana-gimana. Tadi Kak Vincent sendiri mungkin sama El ataupun anak-anak dan lainnya gitu kayak Hadia dan Don sendiri kayak beli apa-apa tuh nggak semudah itu, harus mungkin menabung dulu, harus ada usahanya dulu sebagai Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, mau apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih gitu. Tapi nanti saatnya momen udah masuk usia 7 tahun ke 14, nggak bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi Jadi balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya. Jadi bukan yang dibilang spoiling, tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak, untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7 yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang.
menghargai uang itu kayak gitu sih. Anak-anak juga nih, quality time kalian berdua seperti apa? Mungkin ada waktu terus pacaran atau emang lebih fokus sama anak? Enggak, kita go with the flow, tapi kita selalu mencoba untuk sediain satu hari ya, di weekend biasanya. Dimana aku sama Jess tuh ada satu hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari dimana kita juga ajak anak-anak, jadi kita melakukan apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekdays go with the flow ya, anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpul di ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi kita nenek, jadi go with the flow aja. Kita nggak terlalu yang harus begini, harus begini. Kita lihat situasi juga kayak gitu. Banyak yang bilang peraturan bisa sama bisa jadi tempat kaget. Akhirnya sekarang kaget sudah berubah jadi wanita yang tough dan Gimana nih mau tanggapannya? jangan Ya it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang dia sudah mengalami, dan jujur selain di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah, dan to be honest tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangan-kekurangannya dia di dalam hidupnya, tapi tanpa aku dia juga tidak kuat. komen dari netizen nggak bilang politiknya Kak Vincent nggak lagi. Nyari sendiri mindsetnya masing-masing. Bisa kita bikin bisnis ya. Dan kemarin sempat gini yang bilang sewa kamar di rumah gitu seperti apa? Oh, itu bercanda. Abang aku sekarang udah mulai ngerti ngelawak gitu. Jadi kadang-kadang dia suka melawak, suka bercanda-bercanda. Aku juga kaget. Jadi sebenarnya itu nggak benar. Nggak ada anak-anak yang bayar sewa di rumah. Yang penting anak-anak Enggak lah, itu bercanda. Dia udah mulai ngelawak, dia udah mulai tahu humor. ini sekarang lagi belajar sulap. Tadi kayak kamu kita datang ini main-main. Ini kan karena kita acaranya di arena bermain. Jadi anak-anak pastinya main sampai puas. Habis itu kita ngajarin. Terus habis itu games, ada games kostum, dan ada games ininya segala macam lah yang pokoknya buat cover. Terus habis games ada sulap. Terus habis sulap dia udah beliin mainan kemarin, justru El barang dia duluan beliin Don mainan yang Don mau masih cepat pasar. Kalau dari Kak Jedar sama Vincent sendiri kado ke Dona Kita mau ngajak Don Dia ke Sumba, mau jalan-jalan kan bentar lagi Don ke sekolah. Jadi kakak Don itu ngeributin pantai terus kan, jadi ya udah ulang tahun Don kita siapin kita ke Sumba 1 minggu, benar-benar quality time as a family. Kenapa Sumba? Selain Sumba soalnya ada Bali sama Labuan Bajo. Jadi kita planningnya tuh ke Bali, Labuan Bajo sama Sumba. Nah, tempat-tempat itu semua ada pantainya. Jadi ya itu yang kita bilang, selain untuk kita kasih keinginan baby Don, kakak Don, kita juga fulfill time barengan sebagai keluarga. Jadi anaknya itu dapat apa yang dia mau, tapi kita pun sebagai keluarga dapat juga liburan bersama dan quality time bersama. Jadi balik lagi itu go with the flow aja sih. Tapi itu Tergantung situasi. jadi di planning gak sih setiap liburan bareng sama keluarga, Kak Vincent? Jadi di planning gak sih waktunya, schedule-nya buat liburan bareng sama keluarga? Harus. Karena kan anak-anak udah sekolah, jadi kita harus cari yang momen mereka libur. Jadwal dia, jadwal saya, sama jadwal anak-anak yang sekolah. Jadi kita harus planning gitu. Nah, siapa nih yang paling biasanya ngurusin itinerary kayak penginapan, hotel, makan, gitu-gitu? Oh, Kak Jedar yang ngurusin. Iya, Semua Kalau aku bisa bikin event travel. travel ya.
tour and travel. Semuanya dia ya. Jedar tour and travel. Tapi bawa baby juga ya pasti. Bawa masuk kita tinggal. Berarti first time berarti ini ya apa namanya traveling bareng sama baby. Kan Nani kemarin udah jalan-jalan ke Bali. Iya pertama kali dia naik pesawat kemarin ke Bali kita seminggu. Tapi juga it's okay lah soalnya kan kita juga bawa serangkaian staff gitu jadi kita Pasukannya siap. Kak Jedar nggak fix